Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita lanjutkan materi hari ini yang merupakan bagian terakhir dari bab terakhir bab 7 untuk perkuliahan fisika dasar 1 ya, yaitu tentang dinamika fluida begitu ya. Oke. Terlihat di monitor ya, slide-nya ya. Terlihat atau belum? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Sudah ya, Tegar ya? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, ya pokoknya ini tentang fluida ya. Jadi saya jelaskan dulu apa yang tertulis di slide tersebut ya. Jadi fluida itu di sini dibedakan menjadi dua ya, yaitu fluida ideal sama fluida sejati. Ya. Fluida ideal itu maksudnya ada dalam teori ya. Jadi fluida yang diidealkan ya, atau gampangnya gini lah, fluida ideal itu adanya hanya dalam pelajaran fisika ya. Artinya hanya ada dalam teori ya. Tidak ada dalam kenyataan sehari-hari ya. Kalau dalam kenyataan sehari-hari itu kita sebut dengan nama fluida sejati. Sejati itu artinya nyata dalam kehidupan ya. Ya nyata ya, nyata dalam nyata di alam ya, di alam semesta. Ya mungkin kalian tanya loh, kenapa kok harus dibedakan fluida ideal sama fluida sejati? Ya gampangnya gini, kalau fluida ideal itu mudah untuk kita bahas ya, mudah untuk kita pelajari ya. Jadi istilahnya penyederhanaan. Jadi fluida ideal itu penyederhanaan dari fluida yang ada di alam semesta. Soalnya kalau langsung mempelajari fluida sejati ya nanti kita nggak akan memahaminya dengan baik ya, karena langsung berhadapan dengan persoalan yang rumit. Ya, jadi gitu. Jadi fluida ideal itu adalah idealisasi atau apa ya? Ya penggambaran fluida yang sempurna ya. Padahal dalam kenyataannya kan tidak ada fluida yang sempurna. Yang ada adalah fluida yang sejatinya fluida gitu ya. Nah, apa itu perbedaan antara fluida ideal sama fluida sejati? Yang pertama, alirannya ya. Kalau fluida ideal atau fluida yang ada dalam teori ya, itu alirannya steady atau tunak ya. Steady atau bahasa Indonesianya tunak gitu ya. Nah, kalau yang sejati alirannya turbulen. Ya, jadi nggak ada yang benar-benar tunak itu ya. Pasti ada turbulennya meskipun kecil gitu ya. Yang kedua, fluida ideal itu non viskos. Non viskos itu berarti tidak kental ya. Kalau sejati viskos ya. Jadi seencer-encernya air tetap ada faktor viskosnya gitu ya. Kental itu jadi pengertian kental itu apa ya? Viskos ya. Tapi memang ada sedikit perbedaan antara viskos sama kental ya. Sebetulnya viskos diterjemahkan dengan kental itu juga enggak pas sebetulnya ya. Meskipun ya cukup baiklah meskipun tidak terlalu pas gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah incompressible. Jadi fluida yang ideal itu tidak bisa dikecilkan ya volumenya ya. Jadi volumenya tidak bisa ditekan, tidak bisa dikecilkan gitu ya. Tapi kalau yang sejati itu bisa ya. Ya bisa meskipun tidak se ekstrim kayak gas gitu ya. Kalau gas kan bisa dikecilkan volumenya, dibesarkan. Tapi kalau fluida yang sejati ya, fluida yang sebenarnya bisa ya, bisa jadi bisa mengecil gitu. Tapi kalau di kondisi ideal tidak ya, karena ya kondisi ideal, kondisi yang ada dalam teori ya. Jadi gampangnya gini, sebelum kita membahas fluida yang sejati, kita bahas yang ideal dulu, yang sederhana dulu gitu ya. Nah, terus nanti yang kita pelajari di perkuliahan ini apa? Ya, yang kita pelajari ya tentunya kalau fisika dasar ya, tentunya yang kita pelajari fluida ideal ya. Jadi nanti kita akan banyak membahas fluida ideal. Terus kalau fluida sejati bagaimana?
Ya kalau fluida sejati tidak kita bahas prinsipnya ya. Akan kita bahas nanti di perkuliahan lanjut. Itu pun untuk kalian yang apa ya, yang jurusannya ya, yang atau departemennya berkaitan dengan fluida. Misalkan apa ya? Misalkan ya kalau di fisika, teknik fisika ya apalagi. Mungkin di geofisika ya. Mungkin di teknik mesin, apalagi teknik perkapalan. Nah, itu kan nanti berkaitan dengan fluida ya. Nah, itu nanti akan mempelajari fluida yang sebenarnya ya, fluida yang sesungguhnya. Fluida yang ada dalam kenyataan, bukan fluida yang ada dalam teori ya seperti yang kita pelajari sekarang ini ya. Gitu ya. Jadi kita nggak bahas itu untuk fisika dasar ya. Tapi untuk yang lanjut ya akan kita bahas. Itu apa lagi berikutnya ya. Ya tadi ya fluida dinamis tadi yang kita bahas hanya yang ideal tadi sudah disebutkan ada 3 tadi ya. 1 alirannya tuna ya. 2 non viskos ya, tidak kental. 3 incompressible, tidak dapat dimampatkan ya. Terus yang terakhir apa? Ada tambah lagi nih. Yang terakhir apa? Alirannya tak rotasional ya. Artinya pada setiap titik partikel fluida tidak memiliki momen. Jadi tidak ada gerak rotasi lah gampangnya gitu ya. Jadi alirannya translasional semua ya. Tidak ada yang rotasional. Itu yang ideal ya. Ya, kemudian yang pertama yaitu debit ya, debit aliran atau Q ya. Adalah banyaknya volume cairan yang mengalir persatuan waktu. Nah, itu ya, itu definisi debit. Debit adalah banyaknya air yang mengalir per detik. Kalau di listrik itu namanya arus listrik ya. Arus listrik itu kan ampere. Ampere itu dari kolom per detik ya. Kolom kan banyaknya muatan. Nah, kalau di fluida itu banyaknya itu menggunakan volume yaitu meter kubik. Ya, gitu kan. Jadi nanti satuan dari debit adalah meter kubik per detik. Nah, gitu ya. Nah, debit itu sama dengan A kali V. Ya, kenapa kok A kali V? Ya, soalnya ini volume ya. Volume nanti bisa kita uraikan menjadi luas penampang kali panjang ya. Volume ya, volumenya luas penampang aliran ya. Luas penampang aliran dikali panjang aliran. Lah panjang aliran dibagi waktu itu kan kecepatan ya. Panjang aliran itu kan jarak tempuh aliran gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti jadi A kali V. Satuan dari A meter persegi, satuan dari V meter per detik gitu ya. Oke, itu yang pertama tadi ya, debit ya. Kemudian yang berikutnya ya, yang menjadi prinsip dasar ya, prinsip dasar dari dinamika fluida. Yang pertama, jadi nanti di sini kita membahas tiga prinsip dasar aliran fluida. Yang pertama ini persamaan kontinuitas nanti ya. Persamaan kontinuitas menyatakan bahwa massa fluida itu tetap ya. Jadi selama mengalir itu massa fluida itu tetap. Gampangnya gitulah ya. Nah, kalau massa tetap di monitor bisa lihat ini ya, kursor saya ya. Gerak kursor saya terlihat nggak? Lihat, Pak. Lihat ya, ini kan. Massa tetap ya, massa tetap. Massa itu kan kalian tahu, massa itu kan rho kali V. Rho kali V, ya rho 1, V1, rho 2, V2 gitu kan ya. Lalu volumenya tadi apa? Tadi juga saya uraikan tadi ya. Volume itu kan luas penampang kali panjang ya. Luas penampang kali panjang. Lalu panjangnya saya uraikan menjadi apa? Kecepatan kali waktu ya. Panjang lintasan maksudnya ya. Panjang lintasan kan sama dengan kecepatan kali waktu ya. Jadi nanti ini rho 1, A1, V1, T1 ya. Rho 2, A2, V2, T2 gitu ya. Nah, karena tadi dikatakan apa? Fluidanya incompressible ya. Incompressible berarti kan nggak bisa ditekan. Artinya apa? Artinya volumenya artinya volume. Berarti kan kalau nggak bisa ditekan berarti kan massa jenisnya tetap ya. Massa jenisnya nggak berubah ya. Jadi rho 1 sama dengan rho 2 tadi ya. Terus waktunya kan jelas sama ya. Lama aliran kan sama ya. Ya, yang beda kan jarak tempuhnya kan itu ya.
Selama alirannya pasti sama lah. Maka bisa saya coret kalau gitu ya. Rho saya coret, delta T atau T saya coret, sehingga nanti yang tersisa tinggal apa? A kali V, yaitu apa? A1V1 sama dengan A2V2. Lah ini yang disebut dengan nama persamaan kontinuitas. Artinya debit airnya kan sama ya. Debit air sepanjang pipa ya sama ya. Di bagian manapun pipa debitnya sama. Nah, ini ya. Soal ya, contoh soal ya. Ada 2 soal ini ya. Sebuah pipa panjang memiliki penampang berbeda ya. Jadi penampangnya kayak gini ya. Ini pipa pertama, itu diameternya ya, luas ya. Luasnya 150 cm persegi, pipa kedua 100 cm persegi, pipa ketiga 50 cm persegi gitu ya. Nah, itu terus kecepatan alirannya pada pipa pertama 8 meter per detik ya. Sedangkan pada pipa keempat adalah 4,8. Di sini 4,8 ya, jadi pelan ya. Pertanyaannya, debit air pada tiap-tiap bagian tersebut, debit airnya berapa? Debit airnya sama nggak? Pada pipa 1, pipa 2, pipa 3, pipa 4. Sama nggak debit airnya? Sama, Pak. Sama ya, tadi kan? Persamaan kontinuitas tadi kan? Ini loh. Persamaan kontinuitas kan menyatakan itu kan. Debit pada bagian 1 sama dengan debit pada bagian 2 kan. Jadi debitnya harus sama. Kalau nggak sama bagaimana? Kalau nggak sama pasti pipanya bocor ya. Ada 2 kemungkinan ya. Ada kemungkinan pipanya bocor. Yang kedua, di situ ada ini, ada sumber air ya. Nah itu. Kalau itu ada sumber air, baru nanti aliran debitnya bisa nambah ya. Tapi kalau bisa ada kebocoran pipa, berarti debit airnya berkurang. Tapi kan kita nggak membahas itu ya. Pokoknya tidak ada kebocoran dan tidak ada sumber air, maka debit airnya sama ya. Berlaku apa? Persamaan kontinuitas. Mana tadi? Loh, kok ini sih? Ini ya sama. Gimana ngitungnya ya, tinggal gampang aja, tinggal A kali V gitu aja ya. Cuma di sini harus hati-hati, ada masalah, yaitu apa ya yang jadi persoalan di sini. Apa jadi masalah ini? Terkait dengan apa nih persoalannya di sini? Masalah. Coba perhatikan ini ya, kecepatannya pakai satuan apa ini kecepatannya ini? Kecepatan aliran pakai satuan apa ini? Laju aliran ya. 8 meter per detik kan ya? Ya pada pipa 1 ya. Pipa 1 luasnya berapa ini? 150 cm persegi. Jadi bedanya di apa itu? Persoalannya di apa itu? Satuannya, Pak. Satuannya ya, benar. Satuannya harus kita rubah ke satuan SI ya. Jadi harus kita rubah ke meter persegi gitu. Ya, sudah selesai beres itu ya. Terus kemudian pertanyaan B, luas penampang pipa pada bagian 4. Ya kan karena debitnya sama, kan nanti saya bisa ngitung luas penampang pipa 4. Kenapa? Karena di soal disebutkan ini ya. Laju alirannya berapa? 4,8. Nah, ini kan. Berarti kan nanti saya bisa ngitung dari laju aliran ini kan, saya bisa ngitung ininya ya, luas penampangnya, karena debitnya tahu kan. Kemudian yang C, kelajuan aliran pada bagian, ya sama aja ya. Sama aja kan, 2 dan 3 kan tahu luas penampangnya ya. Maka nanti laju alirannya bisa kita hitung ya. Karena debitnya kan sama semua gitu ya. Saya kira itu soal yang sangat mudah ya. Soal 1 ya, mungkin soal level apa? Level anak SMP barangkali ya. Nggak terlalu susah ya. Nah, mungkin yang agak susah itu yang ini ya. Coba ya. Sebuah pipa memiliki 2 penampang yang berbeda. Diameter masing-masing penampang adalah 15 cm, 10 cm. Jika aliran pada penampang kecil 9 meter, berapa kecepatan aliran pada penampang besar? Oh, saya kira ini juga nggak susah ini ya, sama aja ya. Cuma di sini ada sedikit perbedaan. Perbedaannya itu apa nih? Sebenarnya soal 1 dan soal 2 ini sama ya. Beda hanya masalah apa ya? Satuannya, Pak. Satuannya. Selain masalah satuan apa lagi? Kan harus pakai meter ya tadi ya. Apalagi selain itu? Yang membedakan antara soal 1 sama soal 2. Diameter mungkin, Pak. Iya benar, diameter kan. Kalau di soal 1 kan bukan diameter. Soal 1 itu apa itu? Luas, Pak. Ya luas kan. Gitu. Lah, padahal di rumus kita butuh apa? Diameter apa luas di rumusnya tadi? Di rumus kontinuitas tadi loh. Luas, Pak. Luas kan.
Berarti kan saya harus ngitung luasnya, berarti berapa luasnya? Kalau diketahui diameter, ngitung luasnya gimana? Ini pelajaran SMP loh ya kan, harus pelajaran SMP ini sebetulnya ya. Gimana ngitung apa itu, ngitung luas dari diameter itu gimana caranya? Harus tahu ya. Itu rumus SMP kan itu. Gimana PR itu? kuadrat, Pak. PR kuadrat. Kalau pakai diameter gimana? Seperempat BD kuadrat. Seperempat BD Ya, kuadrat. nah, seperempat BD kuadrat kan gitu aja ya. Gampang lah. Nggak perlu saya bahas ya. Tinggal seperempat BD kuadrat gitu ya. Nah, yang berikutnya ya. Yang berikutnya adalah asas Bernoulli. Nah, ini yang kedua ya. Kalau tadi kan kontinuitas, yang kedua ini Bernoulli. Jadi Bernoulli ini merupakan hukum dasar di dalam fluida ya. Ya Bernoulli di sini tingkat apa? Kalau itu ngomong apa ini? Pada pipa horizontal, pada bagian yang kelajuannya paling besar, tekanannya paling kecil. Dan pada bagian yang kelajuannya paling kecil, tekanannya ya. Jadi gini. Jadi prinsipnya itu gini sih. Jadi kalau di dalam aliran air dalam pipa ya, kalau alirannya pelan ya, aliran airnya pelan, maka tekanan yang dihasilkan oleh aliran air tersebut besar. Jadi kalau alirannya pelan, itu tekanannya besar ya. Kalau alirannya kencang, itu tekanannya kecil. Nah, gitu ya. Prinsipnya gitu. Jadi air atau secara umum fluida ya. Secara umum fluida yang mengalirnya itu pelan, fluida yang mengalir pelan itu tekanannya besar. Fluida yang mengalir kencang, ya itu tekanannya kecil. Itu ya, itu kata Bernoulli. Nah, itu penting sekali itu ya. Pentingnya kenapa? Karena prinsip itu ya, ternyata penerapannya itu bisa diterapkan pada pesawat terbang. Ya, jadi pesawat terbang itu menerapkan prinsip itu. Jadi aliran yang tapi bukan air ya, kalau kapal pesawat terbang itu udara kan. Aliran udara yang pelan itu memberikan tekanan besar. Sementara aliran udara yang kencang ya memberikan tekanan kecil. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di pesawat itu aliran udara yang berada di bagian bawah sayap itu lebih lambat ya daripada aliran udara yang di bagian atas sayap. Ya, jadi aliran udara yang melalui bawah sayap dan atas sayap itu yang di bawah itu mengalir pelan, yang di atas itu mengalir kencang. Akibatnya apa? Tekanan udara di bawah sayap itu lebih besar daripada tekanan udara di atas sayap ya. Sehingga yang terjadi apa nanti? Pesawat akan terangkat ke atas karena tekanan di bawah sayap lebih besar daripada tekanan di atas sayap gitu ya. Sayapnya pesawat maksud saya. Loh, kenapa kok begitu? Iya, soalnya itu terkait dengan bentuk sayap kan. Kalau kalian amati bentuk sayap itu bagian atasnya itu kan agak ini dibuat melengkung gitu ya. Jadi dibuat kayak lengkungan gitu ya. Sementara yang di bagian bawahnya kan datar. Nah, lengkungan itu dimasukkan apa? Supaya nanti aliran udaranya itu kencang ya. Jadi kalau aliran udaranya kencang, maka nanti tekanannya akan kecil ya. Sementara yang di bagian bawah kan dibuat datar ya, sehingga nanti aliran udaranya itu lambat. Kalau aliran lambat, maka nanti tekanan udaranya besar gitu ya. Nah itu ya. Itu. Jadi kalau kalian amati bentuk sayap kan begitu ya. Nah itu. Nah ini ya. Berikutnya ini ya, tentang ya ini ada pipa ya. Jadi seperti ini terkait dengan persamaan Bernoulli tadi. Jadi ini ada pipa yang berukuran besar ya, berada di bawah dengan tekanan P1 ya. Tekanan pompa misalkan ya, tekanan pompa lah ini. Tekanan berasal dari pompa. Yang di sini adalah pipa kecil ya dengan yang berada di atas gitu ya. Dengan tekanan udara misalkan ya, tekanan udara lah.
P2 tekanan udara, P1 tekanan pompa. Nah, kita mau mendapatkan persamaan Bernoulli ya, menggunakan prinsip kerja dan energi. Jadi di bab 4 itu dijelaskan ya bahwa kerja itu bisa menghasilkan perubahan energi ya. Energi apa ya? Energi potensial plus energi kinetik gitu ya. Jadi energi potensialnya bertambah, energi kinetiknya juga bertambah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu berapa usahanya ya. Pada bagian bawah ya, usahanya adalah W1. W1 adalah F1 X1 ya. X ya. F1 bisa saya tulis apa? P1A1 gitu kan. Gaya itu kan tekanan kali luas ya. Nah, itu ya. X1 ya. Kemudian A1 kali X1 kan volume ya. Ya. A1 kali X1 kan volume ya. V gitu ya. Jadi untuk yang tekanan oleh pompa itu apa? Usahanya adalah P1 kalikan V ya. Ya, V itu volume aliran gitu ya. Kemudian kalau yang di bagian atas, usahanya negatif. Kenapa? Karena tekanannya menghambat aliran ya. Kalau P1 kan tekanannya kan menghasilkan aliran. Kalau tekanan P2 itu menghambat aliran ya. Jadi tekanan udara pada pipa 2 ya. Misalkan pipa 2 itu terhubung dengan keran ya, keran air misalkan ya. Keran air kan ada tekanan udaranya. Tekanan udaranya kan menghambat aliran itu ya. Sehingga usahanya negatif karena menghambat alirannya. Negatif ya P2 apa F minus F2S2 minus P2A2S2. Lah A2S2 kan volume ya. Volumenya kan sama ya tadi ya. Jadi apa persamaan kontinuitas tadi ya? Volumenya kan sama tadi ya. Debitnya sama ya. Debitnya sama berarti volumenya kan sama. Sehingga nanti usaha oleh W2 adalah negatif. Nah, itu ya. Nah, terus kemudian volume saya ganti dengan M dibagi rho. Ya. Volume kan massa dibagi massa jenis ya. Ya, W adalah W1 dikurangi W2 gitu ya. W-nya diganti M per rho sehingga nanti W total ya. W keseluruhan adalah P1 dikurangi P2 apa M per rho gitu ya. Nah, ini. Ya itu ya. Terus perubahan energinya. Ya ini perubahan energi potensial gravitasi ditambah perubahan energi kinetik gitu kan. Ya, menurut prinsip usaha energi apa? Usaha sama dengan perubahan energi ya, energi mekanik. Nah, nanti jadi gini ya. Ya. Lalu kita selesaikan. Lalu kita kelompokkan ya. 1 dengan 1, 2 dengan 2. Nanti jadi kayak gini nanti jadinya nanti ini. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah rho V1 kuadrat. Sama dengan P2 plus rho GH2 plus setengah rho V2 kuadrat. Ini disebut dengan nama apa? Persamaan Bernoulli atau hukum Bernoulli. Ya. Atau kalau ditulis dalam bentuk yang sederhana itu adalah P. Pokoknya ini penjumlahan dari tekanan ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu konstan. Gitu ya. Itu prinsip dari Bernoulli. Nah, kemudian kita bahas untuk hal-hal yang istimewa ya, hal-hal khusus yaitu kalau fluidanya diam ya, hidrostatika. Kalau hidrostatika kan berarti kan kecepatannya 0 ya. Diam soalnya ya. Nah, kalau diam maka nanti suku ketiganya nanti 0 kan, suku ketiganya apa? Setengah rho V kuadratnya 0. Sehingga tinggal suku ke-1 dan suku kedua ya. Nanti jadi gini. Ini kan jadi gini nanti ya, P1 plus rho GH1 sama dengan P2 plus rho GH2 atau bisa juga kita tulis gini nanti ya, P1 dikurangi P2 sama dengan rho GH2 dikurangi H1. Nah ini kan rumusnya kan sama seperti yang kita pelajari kemarin ya, waktu membahas hidrostatika kan. Waktu membahas hidrostatika kan kita menjelaskan bahwa tekanan hidrostatis itu adalah apa? P sama dengan P0 plus rho GH ya. Ya, itu kan mirip kayak ini, cuma memang beda-beda ini aja, beda penulisan ya. Jadi kalau di sini P1 kurangi P2 kan bisa saya tulis gini ya, P1 sama dengan
P2 plus rho G, memang katakanlah H2 dikurangi H1, kita sebut aja H ya. Jadi itu artinya apa? Selisih ini kan, selisih ketinggian ya. Ya, itu kan sama, rumusnya kan sama gitu ya. Nah itu. Jadi kalau kecepatannya nol, maka nanti rumus dari Bernoulli akan berubah menjadi rumus untuk tekanan hidrostatis ya. Ya, jadi begitu ya. Kemudian untuk kasus berikutnya yaitu kalau ketinggiannya sama. Nah, ya. Kalau ketinggiannya sama berarti kan suku rugiannya kan bisa kita hilangkan ya. Sehingga nanti tinggal suku P1 plus setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat. Atau bisa juga ditulis ini ya, P1, P2. Nah, ini ya. Ini kan untuk ketinggian yang sama. Nah, sebetulnya rumus ini penggunaannya ya seperti yang tadi saya jelaskan tadi ya, pada sayap pesawat gitu ya. Jadi pada sayap pesawat itu boleh kita katakan bahwa ketinggiannya sama ya. Ketinggian aliran udara yang lewat bawah sayap dan atas sayap itu boleh kita anggap sama. Jadi kita abaikanlah, tebal sayap kita abaikan gitu ya. Ya nanti rumusnya ini disebut dengan nama gaya angkat ya. Kalau di pesawat itu namanya gaya angkat. Gaya angkat itu adalah selisih tekanan ya. Selisih tekanan antara bagian bawah sayap dengan bagian atas sayap itu terkait dengan apa? Selisih kecepatan aliran udaranya ya. Jadi harus ada perbedaan aliran udara antara bagian bawah sayap dan atas sayap. Yaitu dengan cara apa? Membuat bentuk pesawatnya, yaitu apa? Bagian atasnya ada tonjolannya gitu ya. Itu tujuannya itu seperti itu. Ini kalian mengerti ya kenapa kok tonjolan itu bisa membuat kecepatan aliran udara tambah cepat ya. Bisa memahami itu kalian. Tujuan memberi tonjolan ya, tonjolan atau lengkungan pada sayap pesawat itu ya. Tujuannya itu membuat supaya aliran udaranya bergerak lebih cepat. Itu bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami nggak itu? Kenapa kok tonjolan bisa menyebabkan aliran fluida tambah cepat? Bisa, Pak. Gimana itu? Contohnya apa selain pada pesawat itu? Contoh yang gampang itu loh. Kalau orang menyiram itu loh, menyiram apa itu? Menyiram tanaman ya. Pakai selang air ya. Selang dari apa? Selang air lah. Selang air yang yang lentur itu ya. Itu kalau kalian tekan ya, selangnya kalian pertama itu nggak usah ditekan ya, dibiarkan aja kan alirannya kan kecepatan tertentu gitu ya. Lalu kalian tekan ya selangnya itu pakai dua jari gitu ya, ditekan ya. Apa yang terjadi dengan alirannya? Tambah kenceng atau tetap nggak berubah gitu? Muncratnya air itu loh. Ketika selangnya kalian tekan itu loh. Apa yang terjadi? Ketika ditekan tambah kenceng kan ya? Ketika selangnya kita tekan pakai dua jari kita, kan alirannya tambah kenceng ya. Nah kayak gitu. Di pesawat juga gitu. Jadi tonjolan pada pada apa itu? Lengkungan pada sayap bagian atas tujuannya itu apa? Supaya aliran udara yang lewat atas itu lebih kencang ya daripada yang lewat bawah. Yang lewat bawah kan datar ya. Jadi nggak diganggu ya. Jadi aliran yang di bagian bawah tidak diganggu, sementara aliran yang bagian atas diganggu. Sehingga lebih kencang ya. Nah, kalau lebih kencang nanti kan tekanannya mengecil gitu ya. Itu ya, maksudnya gitu ya. Oke. Udah itu ya tadi ya, udah. Nah, terus berikutnya teorema Torricelli. Ini yang ketiga ya. Jadi yang pertama tadi kontinuitas, persamaan kontinuitas, yang kedua tadi persamaan Bernoulli lah, yang ketiga ini teorema Torricelli. Jadi kalau teorema Torricelli ini membahas tentang lubang bocor ya. Jadi ada sebuah tangki besar gitu. Sebuah tangki besar, terus di bawahnya itu ada lubang bocor. Ya, jadi di sini tangkinya harus berukuran besar. Itu prinsip pertama ya. Jadi prinsip pertama,
tangki harus berukuran besar. Kenapa kok begitu? Iya, kalau tangkinya berukuran kecil ya rumus yang dibuat Torricelli jadi nggak berlaku ya. Jadi rumusnya Torricelli itu hanya berlaku itu satu ya. Tangkinya berukuran besar, maksudnya itu penampang tangkinya ya ini loh. Penampang lingkaran tangkinya itu loh. Diameter tangkinya ya, jari-jari tangkinya atau luas penampangnya harus besar. Satu ya. Terus yang kedua, lubang bocornya harus kecil ya. Nah, kalau lubang bocornya besar banget ya itu nanti nggak berlaku lagi ya. Jadi ada dua hal yang harus dipenuhi. Satu, penampang tangkinya harus besar. Dua, lubang bocornya harus kecil. Nah, itu baru berlaku ini. Lalu berlaku apa ini? Teorema Torricelli ya. Jadi kalau hal seperti itu ya, maka nanti apa? V1 itu 0. V1 itu apa sih? V1 itu kelajuan ya, atau kecepatan permukaan air turun. Jadi kalau bocor kan permukaan airnya turun gitu ya. Jadi kalian bisa bayangkan kalau tangkinya ukurannya kecil kan turunnya air kan kelihatan ya. Bisa kita amati, tapi kalau tangkinya berukuran besar kan turunnya air kan nggak nampak. Begitu pula lubangnya ya. Nah, kalau lubangnya raksasa ya turunnya air kelihatan ya. Maksudnya itu bisa kita amati. Tapi kalau lubangnya kecil ya turunnya air kan nggak bisa kita amati ya karena saking pelannya gitu ya. Maksudnya itu gitu ya. Kenapa kok harus apa? Kenapa kok harus luas permukaan tangkinya besar terus lubangnya harus kecil, itu tujuannya gitu supaya B1-nya itu 0. Maksudnya sih bukan 0, mendekati 0 ya. Kalau 0 beneran ya nggak mungkin ya. Tapi mendekati 0 ya. Gitu. Jadi apa yang diukur oleh Torricelli itu adalah berapa besar kecepatan air atau fluida yang keluar dari lubang bocor tersebut. Nah, itu nanti diterapkan ini pakai hukum Bernoulli ini kan ya. P1-nya P0, P2-nya P0. Loh kok sama-sama P0? Ya alasannya gini. Karena satu itu yang di permukaan air ya. Di permukaan air kan kontak langsung dengan udara ya. Sehingga tekanannya tekanan udara yang diperlukan. Sementara yang di lubang juga sama kan. Lubang juga mendapat tekanan dari udara kan. Jadi sama-sama P0. P0 itu tekanan udara ya. Jadi tekanan udara itu menekan permukaan air dan juga menekan permukaan lubang ya. Makanya sama ya. Nah, terus kemudian ya H1-nya H ya. Jadi H1 itu kan tinggi permukaan air H1 ya. H2-nya 0, berarti H2-nya ini ya pada ya sebagai acuan lah gitu ya. 0. Lalu V2-nya diganti V, itu yang mau dihitung sama Torricelli. Nah, nanti sehingga nanti apa itu setengah rho 0 kuadrat kan 0 ya, rho G0 juga 0, sehingga nanti hasilnya gini, P0 ditambah rho GH sama dengan P0 plus setengah rho V kuadrat. P0-nya kan sama, bisa dicoret ya, sehingga nanti ini rho GH sama dengan setengah rho V kuadrat. Rho-nya bisa dicoret kan, jadi nanti apa? GH sama dengan setengah V kuadrat. Artinya V kuadrat sama dengan 2GH atau V sama dengan akar 2GH. Ya ini adalah rumus Torricelli ya. Rumus Torricelli menyatakan, sebentar ya, saya ada ini ya. Sebentar ya. Sebentar. Ya, monggo Mas. Oke ya, saya lanjutkan. Jadi Torricelli mengatakan bahwa V sama dengan akar 2GH. Nah, kalau pengen ngelihat debitnya, ya tinggal kita kalikan dengan A kan. Q sama dengan A kali V. V-nya kan akar 2GH. Nah itu ya. Jadi Torricelli itu prinsipnya itu rumus untuk menghitung kecepatan aliran air yang keluar dari lubang. Itu pun juga harus memenuhi syarat tadi itu ya. Tangkinya besar, lubangnya kecil. Nah, terus berikutnya, ini ada soal. Nah, sekarang ini soal nomor 3 ya. Ini kan tentang air yang tangki yang bocor ya. Dari sebuah wadah diisi dengan air sampai kedalaman 2,5 meter.
ketinggian airnya maksudnya itu ya. Ketinggian airnya 2,5 meter. Wadah disegel dengan kuat. Jadi ditutup kayaknya ya. Tutup ini. Ada segelannya ini ditutup dengan kuat. Dan di atas air ada tekanan udara sebesar P1 1,34 kali 10 pangkat 5 Pascal. Terus ada sebuah lubang dibuat pada kedalaman ya. Oh, ketinggian ya. Ketinggian berapa? 1 meter. Di atas dasar wadah. Berarti kedalamannya berapa itu? Kalau ketinggiannya 1 meter, berarti kedalamannya berapa? Berapa kedalamannya? 1,5, Pak. 1,5 kan, oke. Terus pertanyaannya apa? Hitung laju semburan pertama air keluar dari lubang. Jadi berapa ini kelajuan air yang keluar dari lubang ini? Apa bisa dihitung menggunakan rumus Torricelli tadi? V sama dengan akar 2GH. Hanya itu bukan H 1 meter ya, tapi H kedalaman ya. Yang tadi kalian jawab tadi loh, kedalamannya kan 1,5 ya. Jadi hanya itu kedalaman, bukan ketinggian ya. Jadi akar 2G ya, akar 2 kali, katakanlah G-nya 10 ya. Ini pakai 10 ya. Hanya tadi 1,5 ya. Boleh nggak saya menggunakan rumusnya Torricelli untuk menghitung ini? Pertanyaan saya gitu. Apa bisa nih? Hah? Bisa, Pak. Bisa. Coba ya. Coba ya, kalian cermati ya. Saya coba lihat ini. Coba lihat ini ya. Tadi Torricelli mengatakan bahwa apa? Tekanan pada permukaan air berapa itu? P0 ya. Ini kan ya. Tekanan pada lubang bagaimana? P0 juga kan ya? Oke ya. Tekanan pada ini kan P0. Tekanan pada lubang P0. Coba perhatikan dengan ini. Tekanan pada permukaan air berapa ini? P1. P1-nya berapa ini ya? Oke ya. Tekanan pada lubang berapa? Ini loh. Ini loh. Berapa ini? Ini loh. 1,05 10 pangkat 5 ya. Ya, P0-nya kan ini ya. Tekanan pada permukaan air berapa? 1,34 kali 10 pangkat 5. Sama enggak? Beda, Pak. Beda. Berarti apakah tadi sesuai dengan rumusnya Torricelli tadi? Torricelli kan mengatakan ini tadi kan. Ya, P1-nya P0, P2-nya juga P0 kan itu ya. Nah, kalau yang ini Beda, kan Pak. ya beda. Berarti boleh nggak pakai rumus ini? Tidak bisa, Pak. Nah, tidak bisa. Jadi saya ulangi ya, rumus ini boleh dikerjakan kalau ini loh. Selain tadi masalah diameter tadi ya, juga terkait dengan tekanan. Tekanannya harus sama antara permukaan air dan lubangnya kan. Lah ini kan nggak sama. Kan nggak sama. Permukaan cairan, permukaan airnya P1, lubangnya P0 kan nggak sama. Jadi nggak boleh pakai rumusnya Torricelli ya. Jadi harus tetap menggunakan rumusnya Bernoulli ya. Tetap harus menggunakan persamaan Bernoulli untuk menghitungnya. Jadi nggak boleh Torricelli karena ada syarat yang nggak dipenuhi, yaitu tekanannya nggak sama antara di permukaan air sama di lubang. Oke, terus yang B. Jika segel bocor hingga udara di atas air terbuka terhadap atmosfer, hitung laju semburan. Kalau yang ini baru boleh kan itu. Yang B ini loh. Ya, baru boleh. Kenapa? Karena segelnya bocor ya. Kalau segelnya bocor, berikan tekanannya tekanan udara ya. Nah itu. Jadi maksud saya untuk yang B baru boleh pakai rumus Torricelli. Kalau yang A nggak boleh. Gitu ya. Kemudian soal yang nomor 4 ini ya. Semburan air memancar keluar dari sebuah lubang di dekat dasar tangki ya. Jika lubang memiliki diameter, ini lubangnya ya, lubangnya itu diameternya 3,5 mm. Hitung ketinggian H dari permukaan air dalam tangki. Gimana ngitung ketinggian H itu gimana nih? H itu apa sih ini? Itu ketinggian. Oh ini ya, ini ya, nah, ini ya. Jadi maksudnya itu ketinggian H itu maksudnya kedalaman ini maksudnya itu ya. Kedalaman dari lubangnya ya. Kayaknya ini lubangnya ditaruh di bagian bawah ini ya. Ya, lubangnya taruh di bagian bawah ya. Jadi ceritanya ini tangkinya itu berada pada ketinggian 1 meter ya. Terus ada lubang atau keran mungkin ya. Keran kecil gitu ya. Lalu airnya nyemprot gitu ya, nyembur gitu ya, memancar.
sampai jatuh ke tanah ya, ke lantai itu pada jarak berapa ini 0,6 meter gitu ya. Ya. Jadi gimana nih ngitung ketinggian H itu? Pakai rumus apa ini ngitung ketinggian H dari permukaan air dalam tangki? Ya. Kecepatannya dulu, Pak. Gimana? Boleh nggak saya pakai ini? Pakai rumusnya tadi, Torricelli. Untuk jawab ini loh. Untuk ngitung H ini boleh nggak saya menggunakan rumusnya Torricelli? Boleh apa tidak? Saya gunakan rumusnya Torricelli tadi loh. V sama dengan akar 2G ya, boleh nggak? Untuk ngitung H ya. Atau di sini kan bukan V ya, tapi H ya. Jadi kalau V sama dengan akar 2GH, berarti H itu apa? Berarti H sama dengan ini ya, setengah V kuadrat per G. Nah, gitu ya. Jadi kalau gitu H itu sama dengan setengah V kuadrat per G. Boleh nggak pakai rumus itu? Pokoknya pakai rumus Torricelli lah. Boleh nggak? Untuk jawab A itu loh. Kalian jawab aja, boleh apa tidak? Kalau nggak boleh kenapa? Kalau boleh kenapa? Boleh apa tidak? Pakai rumusnya Torricelli. Ya, P sama dengan akar 2GH, atau kalau nyari apa? Nyari H berarti H sama dengan setengah V kuadrat per G. Nah, gitu. Boleh nggak? Boleh, Pak. Ya, boleh. Kenapa kok boleh? Soalnya tekanannya sama. Ya, tekanannya kan sama ya. Tekanannya sama, boleh. Jadi nanti ngitung H-nya ya pakai rumus tadi ya, apa? H sama dengan setengah V kuadrat per G. Nah, sekarang jadi masalah kan, G-nya tahu ya, anggap aja G-nya 10 lah gitu ya. Yang jadi masalah kan ngitung V-nya ya. Gimana ngitung V-nya itu? Itu yang jadi masalah kan ya. V-nya kita itu berdasarkan ini loh. Nah, ini loh. Kan ketinggiannya berapa? 1 meter ya. Ketinggian ini. Terus dia keluar sampai apa? Memancar sejauh berapa ini? 0,6 meter. Gitu kan. Jadi pakai apa itu? Pitagoras, Pak. Pitagoras. Berarti segitiga apa ini? Segitiga siku-siku ya? Iya, Pak. Oke, coba apa yang bisa kita hitung dari situ? Ini 1, ini 0,6 ya. Sisi miringnya ya. Kalau salah tahu sisi miringnya, terus apa? Untuk nyari V-nya gimana? Berarti harus nyari waktu ya. Pakai parabola, Pak. Gerak parabola. Iya, gerak parabola. Kenapa kok harus gerak parabola? Alasannya kenapa kok harus pakai gerak parabola? Alasannya? Ini kan Karena harus lintasan airnya melingkar gitu. melingkar apa parabola? Parabola. Parabola, beda loh ya. Parabola sama melingkar beda loh ya. Kan kemarin waktu membahas gerak melengkung kan dibedakan antara gerak parabola sama gerak melingkar ya. Ini parabola bener, kalau melingkar enggak, bukan melingkar, ini parabola. Nah, pertanyaan saya, kenapa kok parabola? Kenapa kok parabola? Itu kan persoalan fisika. Kalau ya, kenapa kok parabola? Harus tahu ini kalian. Ini kalian dari jurusan fisika ya? Kalian kan dari departemen fisika sama teknik fisika ya? Bener nggak? Kalau nggak salah ya. Harus tahu itu ya. Ada juga jalan dari geofisika ya? Kalau nggak salah nih kalian. Harus tahu fisikanya tuh ya. Kalian kan dari fisika, teknik geofisika. Gimana itu? Kenapa itu? Kenapa kok itu parabola? Harus bisa jawab kalian. Karena ada ketinggian dan jarak, Pak. Ada ketinggian dan jarak. Terus kenapa kalau ada ketinggian dan jarak? Terus kenapa? Lintasan airnya melengkung ke bawah gitu. Lah ya penyebabnya apa? Maksud saya gitu. Ini persoalan fisika ini. Gravitasi. Ya gravitasi kan. Penyebab parabola itu kan gravitasi. Kalau nggak ada gravitasi kan nggak ada gerak parabola kan itu. Ya, penyebab gerak parabola itu adalah karena gravitasi. Gravitasinya arahnya ke bawah, geraknya kan mendatar. Ceritanya kan gitu itu ya. Geraknya kan mendatar. Ya, coba gerak arahnya kan mendatar ini ya.
Ini nanti. Nah itu ya. Jadi kan ada gravitasi itu, sehingga lintasan air yang keluar nanti berbentuk parabola, kan sama seperti kayak kita nyiram tanaman nih. Kan bentuk lintasannya kan parabola itu ya. Itu karena gravitasi itu. Cuma nanti saya batas sendiri aja deh. Ini menariknya kan ada gerak parabolanya yang mungkin kalian juga sudah lupa ya. Bab 2 kan itu, sekarang sudah bab 7 ya, sudah. Oke, nanti aja saya batas sendiri aja deh. Lanjut aja ya. Nah, berikutnya adalah venturimeter. Nah, ini. Venturimeter itu apa? Meter berarti alat pengukur ya. Venturimeter adalah alat pengukur, alat untuk mengukur apa yang diukur? Kelajuan zat cair, jadi kecepatan aliran itu ya. Jadi venturimeter adalah alat untuk mengukur kelajuan zat cair. Nah, venturimeter itu ada 2 macam ya. Yang pertama tanpa manometer ya, nggak pakai manometer. Yang kedua menggunakan manometer. Ini manometernya ini ya. Manometer itu apa sih? Kalau venturimeter kan untuk mengukur kelajuan zat cair. Lah kalau manometer mengukur apa itu? Manometer itu meter mengukur ya. Ampere meter mengukur arus gitu ya. Voltmeter mengukur tegangan gitu ya. Nah, kalau manometer itu mengukur apa itu? Ada yang tahu? Di SMA dulu pernah bahas manometer kan? Pernah bahas. Pernah tahu manometer itu apa? Gimana? Ada yang tahu manometer itu apa? Loh, kok nggak ada yang tahu? Berarti kalian nggak pernah tahu manometer ya? Kalian pernah lihat ini, apa itu tukang tambal ban ya? Pernah tahu lah. Di tukang tambal ban itu, ya kompresornya lah, kompresornya ya, di kompresornya itu kan ada kayak apa ya? Ada kayak ya kayak pengukur lah ya, ukur, ya itu namanya manometer itu ya. Manometer bisa dipakai yang untuk mengukur tekanan dalam kompresor gitu ya. Atau mungkin di rumah ya, di rumah pakai gas ya, gas dalam atau mungkin gas LPG ya, itu di sambungannya kan biasanya ada pengukurnya itu ya, itu namanya manometer itu. Ya, jadi manometer itu dipakai untuk mengukur tekanan kompresor, tekanan dalam gas LPG. Ya, berarti kalau gitu manometer itu digunakan untuk mengukur apa? Digunakan untuk mengukur apa? Berarti kalau gitu kesimpulannya ya. Tekanan, Pak. Tekanan. Ya, tekanan apa? Apa yang ada dalam kompresor itu? Udara, Pak. Udara kan ya. Dalam gas lah, lebih tepatnya gas ya. Ya, lebih tepatnya gas lah gitu ya. Ya, tekanan udara ya atau gas gitu ya. Itu namanya manometer. Lah, sebetulnya ada juga sih yang satu lagi ya, selain manometer itu ada lagi namanya barometer. Barometer juga ukur tekanan udara, cuma bedanya kalau barometer itu mengukur tekanan udara di ruang terbuka. Jadi misalkan tekanan udara di pantai itu berapa, di pegunungan itu berapa ya. Tekanan udara di dalam kota itu berapa, itu namanya barometer. Jadi barometer itu mengukur tekanan udara, tapi udara yang terbuka, udara yang bebas gitu ya. Tapi kalau udara yang dalam ruang ya, dalam tabung, tekanan udara dalam kompresor, itu namanya manometer. Jadi gampangnya manometer itu ukur tekanan ya. Tekanan udara. Kalau di sini secara umum tekanan fluida ya. Fluida kan di sini kan berlaku umum. Fluida ya, nggak hanya udara tapi fluida. Fluida dalam ruangan tertutup ya. Manometer.
Nah, kita bahas yang pertama ya, yaitu kalau nggak pakai manometer, ya tanpa manometer. Jadi bentuknya itu, bentuk volumeter itu sebetulnya ya ini, ada tambahan ini loh. Jadi sebetulnya dia itu berupa dua pipa itu ya. Pipa besar dan pipa kecil ya. Ya gitu kan. Terus dikasih tonjol apa? Dikasih kayak apa ya? Kayak pipa kecil di atasnya itu loh. Baik pada pipa besar maupun pada pipa kecil ya. Jadi pada pipa besar mungkin dikasih tonjolan gitu, pipa ke atas. Ya, nanti di sini kan mengalir air misalkan ya. Air atau zat cair gitu ya. Nah, tadi kan saya katakan ya, dalam pipa besar itu kan alirannya, kalau dalam pipa besar itu alirannya cepat apa pelan? Pelan, Pak. Pelan ya. Jadi pipa besar kan alirannya pelan. Kalau aliran pelan tekanannya bagaimana? Kecil. Kecil kayak tadi pesawat tadi loh ya. Kan itu ya. Jadi kalau alirannya pelan tekanannya loh. Tadi pesawat bagaimana? Tadi loh. Kalau alirannya pelan tekanannya bagaimana? Tadi Besar, loh. Pak. Besar. Tadi loh saya kan tadi ngasih contoh pesawat tadi ya. Jadi ketika fluida itu ngalir pelan, tekanannya besar ya. Gitu ya. Jadi jangan sampai kebalik ya. Jadi pipanya besar, alirannya pelan. Karena alirannya pelan, tekanannya menjadi besar. Ini kan pipa kecil ya. Pipa kecil alirannya cepat. Kalau alirannya cepat, tekanannya kecil gitu kan. Nah, itu. Sehingga nanti yang terjadi pada pipa besar itu permukaan fluidanya naik tinggi. Ya. Kenapa? Karena tekanannya besar. Ya. Karena di sini besar sehingga naik tinggi. Sementara di sini tekanannya kan kecil, sehingga fluidanya naiknya rendah ya. Nah, nanti terdapat perbedaan tinggi antara di pipa besar dan pipa kecil, itu yang disebut dengan nama apa? Perbedaan tekanan nanti ya. Nah, gitu. Jadi untuk analisanya di sini digunakan satu Bernoulli ya. Ini kan Bernoulli. Untuk apa? Ketinggian yang sama, kan ketinggiannya sama ini ya. Pipanya kan mendatar nanti ini. Terus kontinuitas, kenapa? Karena pipanya kan ukurannya beda ya. Yang satu besar, yang satu kecil gitu ya. Jadi nanti ada. Lalu V2 kita substitusikan ke V2 yang di warna kuning nih ya. Itu ya di warna kuning ini kita substitusikan ke yang warna biru ini. Ya ini V2 nanti jadinya gini nanti. P1 kurangi P2 setengah rho. Lah ini kan nanti jadi gini kan ya. Ya atau nanti ya gini kan. P-nya saya jadiin 1 ya. P1 kuadrat jadi ini nanti ya. Jadi setengah rho P1 kuadrat nanti ini ya. A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Gitu. Ya. Nah kemudian P1 dan P2 bisa kita ukur dari perbedaan ketinggian fluida di sini kan ya. Kan perbedaan ketinggian ini menyatakan perbedaan tekanan ini. Jadi kalau tekanannya sama pasti ketinggiannya sama. Kalau beda berarti tekanannya nggak sama. Yang permukaannya tinggi itu berarti tekanannya besar, yang permukaannya rendah itu tekanannya kecil gitu. Ini nanti sama dengan rho GH ini loh. Perbedaan ketinggian ini sama dengan rho GH. P1 P2 sama dengan rho GH. Jadi nanti ini sama dengan rho GH, jadi nanti rho GH sama dengan ini nanti ya. Nah, setengah rho ini nanti rho-nya bisa saya coret ya. Kan caranya sama, saya coret nanti. Nah, nanti jadi ini kan. Nih, gini kan, rho-nya saya coret nanti jadi ini kan. Ini kan 2GH ini kan ya. 2GH sama dengan ya. 2GH sama dengan apa? P1 kuadrat. Nah, nanti ini kan. Atau kalau gitu berarti apa? P1 sama dengan 2GH dibagi ini ya, terus diakar. Nah ini ya. Ini adalah perhitungan untuk menentukan laju aliran. Jadi sekali lagi laju aliran itu diukur berdasarkan apa? H. H itu apa? Selisih ketinggian. Jadi artinya dari rumus ini ya, kalau selisih ketinggiannya besar berarti laju alirannya besar. Kalau selisih ketinggiannya kecil berarti apa? Laju alirannya pelan. Jadi pengukurannya berdasarkan apa tadi? Berdasarkan
H tadi ya. Berdasarkan ini. Jadi ngelihatnya dari ini. Ngelihatnya dari ini loh. Ini ada berapa ya? Kalau semakin besar perbedaan ketinggiannya ini, oh berarti air yang ngalir kencang ya. Tapi kalau kecil banget atau bahkan mendekati 0 berarti alirannya pelan ya. Kalau 0 berarti diam ya, nggak ngalir berarti ya. Itu maksudnya itu ya. Nah itu yang nggak pakai manometer. Kalau debit kan gampang aja, tinggal ngalikan A kan itu ya, gampang aja. Nah kemudian yang kedua yaitu pakai manometer. Nah ini kan ada manometernya nih. Biasanya manometer pakai air raksa ya. Jadi cairan yang dipakai itu biasanya air raksa. Mungkin kalian tanya, kenapa kok air raksa? Kemarin kan saya jelaskan ya, air raksa itu sifat menariknya itu apa ya? Kohesinya kuat gitu ya. Dibandingkan dengan cairan-cairan yang lain, kohesi air raksa itu kuat sekali ya, dibandingkan adhesinya. Sehingga dia cocok dijadikan sebagai alat pengukur ya. Termometer pakai air raksa ya. Barometer juga pakai air raksa ya. Barometer air raksa maksudnya. Manometer pun juga pakai air raksa. Kalau yang ini ya. Ini pakai air raksa ini, warna biru ini. Ya sebetulnya apa yang diukur oleh manometer itu adalah mengukur perbedaan tekanan di pipa besar dan di pipa kecil ya. Perbedaannya kalau yang pertama tadi ya, yang tanpa manometer tadi itu kan mengukur tekanannya kan pakai cairan itu sendiri ya. Jadi cairan itu sendiri dipakai sebagai alat pengukur lah. Kalau yang sekarang mengukurnya menggunakan air raksa, bedanya cuma di situ ya. Jadi perbedaannya itu. Ya, jadi kan ini kan P1, P2-nya kan delta P ini pakai air raksa ini. Kalau tadi kan pakai cairan itu sendiri ya ini. Ini pakai ini ya. Jadi PN, tekanan di PN sama dengan tekanan di PM ya. Tekanan di PN ini kan apa? P1 plus rho GY ya dari cairan yang lewat itu ya. Kalau P2 kan selain cairan yang lewat kan ada tambahan ini dari air raksa ini. Ini loh. Ini kan dari cairan yang lewat, ini kan dari air raksa. Jadi ini rho aksen itu air raksa ya. Rho-nya itu cairan yang lewat, cairan yang ngalir tadi itu ya. Bedanya itu. Sehingga nanti dari situ kan kita bisa menentukan kalau gitu apa? P1 kurangi P2 berarti kan ini ya. Rho GY dikurangi rho GY hilang nanti sama dengan apa? Minus rho GH plus rho GH atau nanti gini ya. Rho aksen GH dikurangi rho GH ini kan, atau kalau gitu kan artinya kan itu ya, apa itu sama dengan ini nanti gini ya, delta P sama dengan ini kan, tinggal ini kan, rho aksen dikurangi rho ya, dikalikan GH kan gitu. Nah lalu itu nanti kita masukkan ke hukum Bernoulli-nya tadi ya, ini kan nanti diperoleh kayak gini nanti lah ini kan. Ini kan bedanya kan ada rho aksen. Rho aksen itu berarti apa? Tekanan dari air raksa. Nah itu. Ya terus berikut tadi ya. Terus berikutnya ini tabung pitot. Nah ini. Coba saya tanya dulu ya. Perbedaannya apa ini tabung pitot dengan venturimeter? Coba perhatikan tabung pitot ini apa? Untuk mengukur kelajuan gas. Jadi sama-sama alat ukur ya. Cuma nggak pakai meter ya. Kalau tadi kan venturimeter. Ini pakai tabung pitot. Bedanya apa itu antara tabung pitot sama venturimeter itu? Bedanya apa? Apa perbedaannya tuh? Ada yang bisa jawab? Izin menjawab, Pak. Ya, Maaf. apa Tegar? Maaf kalau salah. Kalau venturimeter itu kalau nggak salah tadi buat mengukur tekanan tekanan fluida kalau nggak salah. Tadi itu yang untuk Ya, coba ini tak ingat dulu, sebentar Tegar. Tak klikan dulu ya tadi venturimeter ya. Iya, Nah, ini Tegar. Yang mana nih? Venturimeter. Apa ini? mengukur kelajuan zat cair, Pak. Ya cair kan. Kalau tabung pitot. Mana tabung pitot? Ini ya. Apa ini? Gas.
gas. Kan itu bedanya ya. Jadi tabung pitot ini untuk mengukur gas ya. Kalau venturimeter tadi zat cair gitu ya. Jadi aliran gas. Pakai apa? Pakai manometer juga tadi ya. Ya, pakai air raksa ya. Nah, jadi sebetulnya tabung pitot ini mirip kayak venturimeter yang pakai manometer tadi kan ya. Bedanya hanya masalah yang ngalir ya. Yang ngalir ini kan gas. Ya, nanti inilah prinsipnya, pokoknya nanti P-nya sama dengan ini. Terus mungkin kalian tanya penggunaannya itu apa nih tabung pitot ini ya? Gunanya itu apa? Salah satu penggunaan penting ya dari tabung pitot itu pada pesawat terbang. Ya. Jadi untuk tahu berapa sih kecepatan pesawat itu digunakan tabung pitot. Jadi gampangnya ini loh, kalau di mobil ya, kalau di mobil atau di motor ya, itu kalau kita pengen tahu kecepatannya itu alat ukurnya namanya apa itu? Speedometer, Pak. Nah, speedometer kan itu adalah untuk mengukur kecepatan mobil dan motor. Itu kerjanya pakai apa? Kan berdasarkan putaran ini kan. Berdasarkan putaran roda kan ya. Jadi kalau speedometer di mobil atau motor kan dia mengukur kecepatannya berdasarkan putaran roda ya. Jumlah putaran roda per detiknya berapa, atau biasanya pakai RPM ya. Tapi nanti RPM bisa dikonversi ke jam ya. Itu. Jadi putaran-putaran rodanya. Tapi kalau tabung pitot yang dipakai untuk mengukur kecepatan pesawat ya, itu ini menggunakan aliran gas ya. Jadi menggunakan hukum Bernoulli gitu ya. Jadi gini loh, sebagai ilustrasi aja ya. Kan sebetulnya yang bergerak itu kan pesawat ya. Ya, pesawatnya bergerak, udaranya kan diam, kan gitu ya. Tapi nanti dalam dalam desain atau dalam aliran ya, atau dalam teori dalam desain pesawat atau dalam pengujian pesawat ya, termasuk ini kan, itu dibalik ya, dibalik. Jadi dianggap pesawatnya diam. Jadi yang bergerak itu udaranya, meskipun dalam kenyataan kan nggak seperti itu. Yang dalam kenyataan itu kan udaranya diam, pesawatnya yang bergerak ya. Tapi dalam pengujian, contohnya gini aja, pengujian pesawat ya. Pengujian pesawat kan pesawatnya ditaruh dalam sebuah terowongan ya. Di dalam terowongan itu dihembuskan udara ya, dihembuskan angin ya. Istilahnya terowongan angin. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pengujian pesawat itu misalkan berapa besar daya angkatnya, berapa besar hambatan anginnya, hambatan pesawatnya gitu kan. Itu justru pesawatnya dibuat diam, udaranya yang digerakkan dalam pengujian. Meskipun prakteknya nanti sebaliknya kan. Jadi itu. Begitu pula ini ya. Jadi sebenarnya tabung pitot ini ngukur apa? Ngukur aliran udara. Meskipun sebetulnya udaranya nggak mengalir, pesawatnya yang bergerak kan gitu ya. Tapi sama aja kan, sama aja seperti kita naik mobil kan. Kalau kita naik mobil kan kita melihat pohon-pohon itu bergerak. Pohon-pohon yang bergerak ke belakang kan ya, kita diam kan ya. Tapi padahal faktanya kan nggak seperti itu. Mobilnya yang bergerak, pohonnya yang diam. Nah, kayak gitu ya. Jadi saya mau mengatakan bahwa penggunaan yang penting dari tabung pitot ini adalah sebagai speedometernya pesawat ya. Jadi ya sebagai speedometernya pesawat ya. Tentunya nanti ukurnya ya menggunakan elektronik ya. Jadi nanti mesti apa itu? Ada sensor-sensor elektroniknya ini ya. Tapi pada dasarnya menggunakan ini air raksa dan aliran gas ini. Ya, prinsipnya sih itu sih. Terus ada lagi satu lagi yang terakhir ya sebelumnya. Nah, yang terakhir ya, yaitu viskositas dan hukum Stokes. Ya, jadi ini adalah untuk fluida yang dalam kondisi kental. Ya, nah, ini sudah mulai ke fluida sejati ya. Kalau tadi kan fluida ideal ya, mengabaikan kekentalan ya. Kalau sekarang ini kekentalan dihitung ya. Jadi kalau fluida itu kental, maka nanti ada yang namanya gaya gesek. Ya. Jadi kan kalian tahu kan kalau fluida kental itu kan ngalirnya lebih lambat ya, karena ada gaya gesekan ya. Dibandingkan fluida yang encer seperti air gitu ya. Kan air geraknya beda dengan oli gitu ya.
Nah, ini. Jadi kalau kalian cermati di sini gaya gesek di dalam fluida kental itu apa? Bergantung sama apa ini? Ada 3 faktor loh ya yang menentukan itu ya. Kalau 6pi itu kan angka ya. 6pi itu angka ini. Yang pertama itu ini eta ya. 1 eta, yang kedua itu R, yang ketiga V. Eta itu terkait dengan jenis ininya, jenis apa itu? Jenis fluidanya. Jenis olinya lah gitu ya. Jenis olinya, jenis minyaknya beda. Kalau R bergantung dari benda bola ya. Biasanya itu percobaannya menggunakan bola ya. Jadi eksperimen untuk mengukurnya itu menggunakan bola ya. Bola misalkan kelereng gitu ya. Kelereng dimasukkan dalam fluida tersebut ya. Jadi R itu menyatakan diameter dari kelerengnya, diameter dari bolanya ya, yang digunakan untuk mengukur ini lah. Kalau V itu apa? Kelajuan ya. Kelajuan dari bolanya. Jadi artinya semakin kencang bola itu bergerak, semakin besar gesekannya gitu. Jadi sebetulnya percobaannya itu kan kelereng dimasukkan dalam oli misalkan ya. Pokoknya fluida yang kental gitu ya. Lalu nanti kita tunggu sampai kecepatannya konstan. Jadi mula-mula dia dipercepat ya. Sampai pada akhirnya kecepatannya konstan. Kenapa konstan? Karena gaya geseknya bisa ngimbangi gaya penggeraknya. Gaya penggeraknya itu kan gaya berat ya. Gaya berat sebagai penggeraknya, lalu ada lagi gaya ini. Gaya apung, gaya Archimedes ini kan. B ini gaya Archimedes. Ini jadi ini gaya penggeraknya, gaya berat. Beratnya bola, ini gaya apung, gaya Archimedes ya. Lalu ini gaya gesek, gaya Stokes ini ya. Kalau gaya Stokes ini apa? Ketika pelan gaya Stokes-nya kecil ya. Tapi begitu kecepatannya besar, gaya Stokes-nya membesar. Tapi jadi artinya satu saat akan dicapai keseimbangan ya. Keseimbangan antara apa ini? Gaya berat dengan gaya apung dan gaya Stokes, gaya gesek. Ya. Dan nanti pada saat setimbang itu kita akan ukur berapa waktu ininya, jarak tempuh dan waktu tempuh. Ya, nanti dari jarak tempuh dan waktu tempuh kan kita bisa ngitung ini P-nya ya, P konstannya tadi loh, P konstannya itu kan tadi. Lalu nanti dari situ kita bisa menentukan ini apa ini, eta ini apa ini? Eta ini adalah apa nih? Koefisien ya, koefisien kekentalan. Nah itu. Nanti ini ada percobaannya koefisiennya di ini kan kalian nanti ada percobaannya. Salah satunya percobaan ini ya, viskositas. Oke, itu ya. Saya sekarang kembali ke ada waktu sekitar 15 menitan lah. Saya pakai untuk bahas soal yang tadi ya. Atau mungkin sebelum saya bahas soal yang tadi itu, ada pertanyaan barangkali. Ada pertanyaan barangkali? Terkait dengan yang saya bahas ini. Saya mau bahas ini loh ya tadi ya. Ada pertanyaan? Enggak ada. Enggak ya, enggak ada ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, coba saya pasang dulu ini. Whiteboard-nya dulu ya. Oke, jadi di situ di soal dikatakan apa itu? Diameter lubangnya 3,5 mm ya. Ketinggiannya 1 meter ya, ketinggian dari tangkinya ya. Terus jatuhnya pada jarak berapa? 0,6 mm ya gitu ya. Oke, sudah ya. Bentar. Bentar ya, bentar. Kalian lihat whiteboard? Terlihat whiteboard di monitor kalian? Ya, Pak. Lihat ya. Ya, Oke. Pak. Oke. Coba saya gambar ulang tadi ya. Kita lihat ya. Jadi tadi kan soalnya kan gini ya, ini ada tangki gitu ya.
Nah, tangki ya. Berisi air lah, katakanlah gitu ya. Kan ditanyakan hanya tadi ya. Ketinggiannya berapa gitu ya. Ya, terus di sini ini ya, ini katakanlah ini tanah gitu ya. Ini tanah ya. Tadi kan dia diganjal di sini ya. Nah, di sinilah. Ya, sampai berapa ini? Tadi 1 meter kalau nggak salah ya. 1 meter itu berapa tadi? Berapa tadi? Berapa meter tadi? Sebentar. Iya, 1 meter benar ya. Ya, dia 1 meter gitu ya. Oke. Ya, saya sebut aja ini Y0 gitu ya. Y0 ini 1 meter katakanlah gitu ya. Ketinggian ya. Ya, lalu ini kan ada lubang ini ya. Sini dikasih lubang gitu ya. Lalu airnya kan keluar, muncrat gitu ya. Untuk ini. Ya, terus ininya tadi, X-nya tadi ya. Tadi berapa ini? 0,6 meter gitu ya. Gitu kan. Nah, ini saya ambil di sini sebagai pusat koordinat ya ini ya. Pusat koordinat di sini ya. Artinya X-nya 0, Y-nya 0 gitu ya. Oke. Nah, yang pertama tadi persoalannya kan kita diminta ngitung apa tadi? Yang pertama tadi ya, diminta ngitung V-nya tadi ya, kalau nggak salah tadi. Sebentar, saya lihat dulu soalnya ya. Tanya apa aja itu ya. Oh, langsung H ya. Ya, oke. Langsung H berarti. Terus debit air yang memancar. Oke. Oke, saya tahu ya. Jadi debit airnya. Oke. Ya, jadi sebenarnya ya memang awalnya kita harus nyari V. Nanti dari V baru kita bisa ngitung H, kan bertahap ya. Jadi step pertama ngitung V. Setelah V tahu kan baru bisa ngitung H-nya kan gitu ya. Gitu kan. Oke lah. Lalu yang P tanya debitnya ya gampang kalau tahu. Debit kan tinggal gitu aja kan ya. A kali V kan itu aja sih ya. Gampang ini ya. Oke ya. Oke. Coba kita bahas yang pertama ya untuk nyari V-nya. Itu berarti ini kan gerak parabola ini. Ya, gerak parabola. Jadi ini di sini adalah V. Ini V ya. V ini arahnya bagaimana? Horizontal, vertikal, atau miring? V yang saya gambar ini loh. Horizontal, vertikal, atau Horizontal, miring? Pak. Horizontal. Horizontal berarti apa? Komponen apa itu? X, X, apa Pak. X ya. Jadi V ini nanti saya tulis V0X. 0 itu berarti mula-mula ya. Nah, ini kan nanti gini ya. Gitu ya. Jadi yang pertama saya mulai dari komponen Y dulu ya. Komponen Y gerak parabola gitu ya. Komponen Y parabola, gerak parabola. Gerak parabola air maksudnya gitu ya. Gerak parabola air ya. Komponen Y berarti kan ini ya. Y sama dengan Y0 gitu ya. Ditambah V0 YT dikurangi ya. Kenapa kok dikurangi? Karena ke bawah ya. Ke bawah, makanya dikurangi. Ke tanah berarti kan Y-nya 0 itu ya. Ke tanah berarti Y-nya 0. Y0-nya ketinggian awal 1 meter kan ya. Dan awal kan 1 meter. Terus V0-nya berapa V0-nya? Mula-mula punya komponen aja kan nggak punya dia 0 ini. Karena awalnya cuma V0X kan itu ya. Anggap aja G-nya 10 lah biar gampang. Ya gini kan. Setengah 10. Nah, T kuadrat kan gitu ya. Ya, sehingga nanti jadinya apa ya nanti? Nanti ini sama dengan apa? 5T kuadrat gitu ya. 5T kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Berarti kalau itu T sama dengan apa ini kalau gitu? T sama dengan apa kalau dari sini nanti?
T sama dengan apa nanti? Akar kan ya? T kan sama dengan 5 per akar. 5, Pak. Iya, benar. Sebentar. Akar berapa? 5 per 5 per 5, 5, Pak. Akar? Akar 5 per 5, Pak. Benar tak? 5 per 5. 1/5 lah. Ini kan 1. Ini loh. Yap. Ini ngerti Mas? Ini loh. Ini saya pindah nih. Ini kan 5T kuadrat, saya pindah ke sana. Nanti jadi 5T kuadrat kan ya. Jadi berapa? Akar 1/5 ini ya. Benar kan? Akar 1/5 Iya, Pak. ini. Dirasionalkan, Pak. Oh gitu. Ya, silakan. Ya, boleh. Silakan kalau gitu. Ya, boleh dirasionalkan. Tapi satu lagi aja lah. Biar nggak terlalu ribet ya. Oke. Terus berikutnya baru saya hitung komponen X-nya. Komponen X ya, gerak para ininya. Gerak parabola air. Yaitu apa? X ya. X sama dengan apa? V0X kan gitu ya. Kalikan T kan gitu ya. Gitu kan? V0X kalikan T. Ya. Lah kalau gitu berarti X-nya 0,6 kan ya. X 0,6. Vx-nya kan V gitu ya. Nah, T-nya tadi berapa? T-nya tadi kan akar 1/5 tadi ya. Nah, gitu kan. Ya, berarti kalau gitu V-nya, coba minta tolong ya, akar 1/5 itu berapa? Langsung dibulatkan aja deh. Nggak usah pakai, tadi apa tadi? Pakai akar-akar tadi ya. Terlalu matematis. 0,45, Pak. 0,45 ya, berarti kalau itu berapa ini? Sudah di akar itu? Sudah, Pak. Ya, berarti 0,45 ya, oke lah. Gini ya. Berarti kalau gitu V sama dengan berapa kalau gitu? Kalau gitu V sama dengan berapa kalau gitu? Berarti 0,6 tadi ya. Dibagi berapa? Berapa ini? Minta tolong dihitungkan. 1,3, Pak. 1,3 persis ya? Enggak, 1,3333 gitu, Pak. Oh gitu ya, 1,3 lah. Ya, tidak apa-apa lah dibulat-bulatin. Kasar-kasar tidak apa-apa lah ya. Meter per detik gitu ya. Oke. Itu kan V-nya ya. Nah, sudah akan kejawab ya berarti ya. Katanya kan V-nya berapa? Oh, belum ya. Tanya H ya. Oke, belum. Lah H, ya ini saya gunakan ini. Tadi, teorema Torricelli tadi ya. Jadi saya gunakan tadi apa? Teorema, bukan teorema, rumus ya. Rumus Torricelli tadi ya. Saya pakai rumus Torricelli tadi ya. Rumus Torricelli ya, yaitu apa tadi? V sama dengan akar 2GH ya. Ya, ini kan nanti V kuadrat akar 2GH ya. V kuadratnya itu berapa itu? Tadi berapa V kuadrat? Oh, V kuadrat ini ya berarti ya. Ya, berarti 1,3 ya. Atau pilih aja deh. Ini aja deh, enggak apa-apa lah. Ini aja. V kuadrat per 2G ya. Berarti berapa? 1,3 kuadrat. Minta tolong dihitungkan ya berapa ini? 1,3 kuadrat dibagi 20 itu berapa? 1,3 kuadrat dibagi 20 itu berapa? 0,0845, Pak. 0, berapa? 0? 0,845. 845 ya, atau 85 gitu ya. Ini ya, meter ya berarti ya. Ya, ini ya. 0,085 ya, meter. Oke, itu hanya ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya apa? Q-nya, ya gampang, tinggal ngalikan
A kali V aja ya, gampang. Ya, pertanyaan B-nya ya, kalau Q yang B ya. Debit ya, jadi ini kan Q. Cuma yang jadi masalah kan, yang diketahui kan diameter ya, berarti kan nanti gini, 1/4 pi D kuadrat V kan ya. Ini kan. Tadi berapa itu? 3, kalau nggak salah nanti ya. Satuannya pun harus dirubah dulu ya. Tadi di soal mengatakan berapa itu? Iya, 3,5 mm. 3,5 mm. 3,5 mm. 3,5 mm. Milimeter berarti -3 ya, dirubah ke meter dulu ya. Tadi V-nya berapa? 1,3 tadi ya? Ya, 1,3. Oke. Nah, gini ya, sehingga nanti jadinya berapa? 1/4 kali 3,14 kali 3,5 kuadrat ya. Kalikan berapa nih? 1,3 ya. Kalikan 10 minus 6. Ya, ini ya, ini kalian hitung sendirilah. Waktunya mau habis soalnya ya. Pokoknya ini kalian hitung sendiri. Ya, satuannya apa? Satuannya gini. Meter kubik per sekon ya. Ini kalian hitunglah berapa itu ya. Meter kubik per sekon, karena sudah saya rubah satuannya ya. Tadi kan D-nya pakai milimeter ya. Milimeter saya rubah menjadi apa itu? Meter ya, 3,5 10 kali. Ya, saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama.